kasih tahu kamu teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kamu terbiasa mengasah otak ya. Kamu udah siap belum? Langsung aja kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari ada seorang pria bernama Agung guys. Ia baru aja pulang dari tempat kerjanya dan lagi jalan di sebuah taman. Tapi pada saat ia baru sampai depan rumahnya, ia kaget banget karena ngeliat kalau rumahnya lagi kebakaran. Tapi ia ngeliat di depan rumahnya ada bekas korek api yang tergeletak. Gak lama kemudian ia langsung menelpon polisi untuk menyelidiki kasus ini. Gak lama kemudian polisi langsung memanggil dan menginterogasi 3 orang tetangganya Agung yang lagi ada di sana. Orang pertama bilang, "Aku Rudi, tetangga dekatnya Agung pak. Tadi itu aku baru aja mau nyiram tanaman di depan rumahku. Tapi tiba-tiba aku melihat ada asap dan api dari dalam rumah. Karena panik aku pun langsung teriak minta tolong dan membantu memadamkan api pakai ember dan air seadanya dari rumahku." Orang kedua mengatakan, "Namaku Gilang, tetangganya Agung juga pak. Tadi itu aku lagi baru aja mau makan di rumah. Tapi aku kaget karena mendengar ada suara Rudi berteriak minta tolong. Ternyata saat aku keluar, aku melihat rumahnya Agung sudah terbakar. Aku panik dan langsung membantu Rudi memadamkan apinya." Orang ketiga mengatakan, "Aku sebenarnya nggak tahu apa-apa soal kebakaran itu pak. Soalnya tadi aku baru aja pulang dari rumah temanku. Tapi aku udah melihat banyak orang yang memadamkan api di rumahnya Agung. Jadi karena panik juga, aku langsung bantuin memadamkan apinya pak." Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang tetangganya, menurut kamu siapa yang udah membakar rumahnya Agung? Yuk coba bantu Pak Polisi dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, ada yang udah dapet belum jawabannya? Jadi ternyata dari ketiga tetangganya yang membakar rumahnya Agung adalah orang yang kedua. Kalau kamu lihat, ia membawa dirijen bensin dan harusnya kan kalau mau memadamkan apinya pakai air. Karena kalau pakai bensin yang ada apinya malah makin besar kan? Jadi bisa jadi dirijen bensin yang ia gunakan untuk membakar rumah Agung dan koreknya sampai ketinggalan ya. Mungkin karena panik ia jadi berbohong tuh. Gimana? Apakah jawaban kamu benar? Kasih tahu kita di kolom komentar ya. Teka-teki kedua. Pada suatu hari ada seorang wanita yang lagi menyiram bunga di taman belakang rumahnya. Tapi pada siang hari, Dodi suaminya panik karena lagi mencari istrinya. Tapi pada saat ia sampai di taman belakang rumahnya, ia kaget karena melihat istrinya udah tewas di taman belakang. Karena panik, ia pun langsung memanggil polisi. Polisi bertanya, "Ada apa pak? Kenapa bapak menelpon saya dan menyuruh saya untuk datang ke sini?" Dodi mengatakan, "Tolongin saya pak, tadi pagi itu istri saya bilang kalau ia mau menyiram bunga di taman belakang. Tapi sampai siang ini juga ia belum masuk ke dalam rumah. Saat saya samperin, saya melihat ia udah tewas pak." Tapi gak lama kemudian polisi langsung menginterogasi 3 orang yang juga ada di rumahnya termasuk Dodi. Anaknya mengatakan, "Aku gak tahu apa-apa soal pembunuhannya ibu pak. Tadi itu aku lagi main game di kamar dan aku baru tahu kalau ibu telah tewas dari ayah yang berteriak. Aku sedih banget ibu udah gak ada. Pokoknya orang itu harus tertangkap." Dodi mengatakan, "Seperti yang tadi udah aku katakan pak, aku cuma tahu kalau istriku tadi bilang kalau ia mau menyiram bunga di taman belakang. Karena aku lagi ngebenerin bangku yang rusak, aku nggak mendengar suara apapun dari taman belakang pak." Adiknya Dodi mengatakan, "Aku udah lumayan lama tinggal bareng di sini pak, jadi nggak mungkin aku sampai tega dengan kakak iparku. Pada saat kejadian aku nggak tahu apa-apa, soalnya tadi aku lagi ngobrol sama temanku di warung depan, jadi bukan aku pelakunya." Setelah mendengar pernyataan ketiga orang tadi, polisi pun masih bingung siapa pembunuhnya guys. Yuk coba kalian bantu Pak Polisi dan waktunya aku mulai dari sekarang. Jadi pelakunya adalah orang ketiga, adiknya Dodi guys. Karena ia mengatakan kalau lagi ngobrol di warung. Tapi kalau kamu lihat ada bercak darah di tubuhnya. Bisa jadi karena panik dia berbohong deh. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Pada suatu hari ada seorang wanita bernama Dinda yang lagi bekerja di kantornya guys. Tapi tiba-tiba ia melihat kalau sistem keamanan rumahnya yang ada di komputer berbunyi. Itu menandakan kalau ada pencuri yang masuk ke rumahnya. Ia
kepikiran untuk telepon polisi dan segera memeriksa rumahnya. Tapi saat polisi sampai rumahnya Dinda, nggak ada orang di dalamnya tuh. Polisi menemukan dan mengumpulkan 3 orang yang ia temui dekat rumahnya Dinda. Polisi bertanya, siapa kalian? Kenapa kalian ada di dekat rumah ini? Apakah kalian yang masuk dan mencuri di rumah ini? Orang pertama bilang, saya bukan pencuri pak, saya adalah pemilik rumah ini. Saya tadi keluar karena lagi mau ke warung pak. Tapi saat saya lagi jalan pulang, saya mendengar ada suara kucing yang meminta tolong. Jadi saya lagi mencarinya di sini. Orang kedua bilang, saya juga bukan pencurinya pak, saya adalah tetangganya Bu Dinda. Tadi saat saya lagi masak di rumah, saya dengar kalau suara alarm di rumahnya Bu Dinda berbunyi kenceng banget. Jadi saya kesini untuk melihat ada apa di sana. Orang ketiga bilang, saya juga bukan pencurinya pak, saya tinggal agak jauh dari sini dan saya ke komplek ini karena mau ke tempatnya ikan cupang. Tapi saat saya lagi jalan, rumah itu berbunyi kenceng banget. Karena kaget, saya langsung ke sini dan mau tahu itu suara apa. Dengan pernyataan dari ketiga orang itu, menurut kamu yang mana ya yang berbohong? Coba jawab dan aku hitung mundur dari sekarang. Jadi yang berbohong adalah orang yang pertama guys. Karena ia mengatakan kalau ia adalah pemilik rumah. Padahal kan jelas-jelas itu rumahnya Dinda yang lagi dicuri seseorang kan. Jadi udah pasti dia ngawur tuh. Teka-teki keempat. Pada suatu pagi ada seorang wanita yang mau pergi ke pasar. Tapi tiba-tiba ia kaget karena semua uang yang ada di dompetnya telah hilang. Karena suaminya lagi pergi keluar kota seminggu yang lalu, ia curiga kalau pelakunya adalah salah satu dari anaknya. Gak lama ia langsung memanggil ketiga anaknya. Wanita itu bertanya, apa aja yang kalian lakukan tadi malam? Anak pertama bilang, aku gak tahu apa-apa soal pencurian uangmu bu. Tadi malam aku capek banget karena pekerjaan di kantor yang lagi banyak. Jadi abis makan malam aku langsung istirahat dan tidur di kamarku. Anak kedua mengatakan, sama bu, aku juga gak tahu siapa yang udah mencuri uangmu. Tadi malam itu kan aku izin sama ibu untuk pergi ke rumah teman sekolah. Soalnya ada tugas kelompok dari sekolah yang harus aku kerjakan bareng sama teman-temanku. Anak ketiga mengatakan, aku aja baru tahu kalau ibu kehilangan uang pagi ini bu. Jadi bukan aku yang mencurinya. Tadi malam aku lagi beli voucher game di toko swalayan sana bu. Soalnya aku baru aja dikasih uang sama ayah karena nilai sekolahku bagus semua. Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang itu, menurut kamu siapa yang pelakunya? Coba jawab dan aku hitung 5 detik. Hayo, ada yang udah dapat belum jawabannya? Jadi jawabannya anak yang ketiga guys. Karena ia mengatakan kalau baru dikasih uang sama ayahnya tadi malam. Padahal kan kalau kamu dengar ayahnya lagi di luar kota dari seminggu yang lalu tuh. Jadi udah pasti yang berbohong dan uang yang buat beli voucher game itu adalah uang ibunya yang ia curi. Aduh, ada-ada aja ya. Hayo, siapa aja yang jawab benar? Selamat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 orang penjahat yang dicurigai lagi menyamar, tapi mereka mengatakan kalau bukanlah penjahatnya. Dari kedua orang itu, menurut kamu mana nih penjahat aslinya? Coba jawab dan aku hitung mundur 5 detik. Ayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling-paling sulit yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!